Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah muji muliakan namanya. Kita mau beri kemuliaan, kita mau beri hormat buat Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari beri kemuliaan dan beri hormat buat Tuhan. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang hidup dan penuh kuasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Engkau memberikan kesempatan buat kami beribadah kepada Engkau dalam ibadah doa dan pujian malam hari ini Tuhan. Kami merendahkan diri datang kepada mohon ampun atas setiap dosa kami, pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami, supaya malam hari ini kami layak untuk menaikkan penyembahan pujian kami kepada Engkau. Ketika kami berdoa, Tuhan Kau mendengar setiap doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita semua siap untuk bersukacita. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan, kekuatan dan mazmur kita. Dia gurung batu dan keselamatan kita. Mari kita bersukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota
sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita, sebab ya Tuhan gunung batu kita dan mazmur kita. Haleluya. Mari kita mau bersama-sama persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, hatiku percaya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya rencana Tuhan indah. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Saat ku tak melihat jalanmu, saat kita tidak mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kita, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya Tuhan, ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa minta pimpinan daripada Tuhan. Bapa dalam surga yang mulia, Bapa yang baik dan penuh kasih, Allah yang penuh rahmat, Allah yang kami sembah tinggikan, muliakan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam hari kami mengucap syukur, kami telah memuji menyembah Engkau dalam ibadah doa Rabu saat ini.
Dan saat ini kami mau bersama-sama duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan suara-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus menjamah kami, menolong kami, sehingga mata hati pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mengerti isi hati Tuhan, kehendak dan rencana Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan, menolong kami, menuntun langkah-langkah kami, dan menjadikan kami semakin dekat dengan Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang bekerja berkarya dalam setiap jemaat-Mu, sehingga menerima kebenaran firman-Mu. Juga hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan kelemahan, mohon urapan Roh Kudus, mohon pimpinan, hikmat, marifat, kemampuan, kesanggupan daripada-Mu untuk menjabarkan firman-Mu, sehingga dapat dimengerti, dipahami kami semuanya, untuk kami terima, kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami dalam belajar firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan diambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan diambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Begini firman Tuhan, maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obaja, Zakaria, Netanil, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonai, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elias, Elisama, dan Zoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin, ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita baca perikop ini, suatu hal yang sungguh luar biasa yang dilakukan Tuhan terhadap kehidupan Yosafat ya. Nah, perlu kita ketahui bersama-sama bahwa banyak orang percaya ketika mereka mengalami kesuksesan, keberhasilan, ketenaran, tidak menyadari bahwa di balik apa yang mereka raih ada campur tangan Tuhan.
ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Mereka beranggapan bahwa apa yang mereka raih saat ini adalah karena kepandaian mereka, usaha mereka, kerja keras, dan hasil keringat mereka. Beranggapan bahwa sudah sepantasnya mereka layak untuk menerimanya. Memang tidak salah jika kita beranggapan bahwa keberhasilan dapat diraih dengan usaha, disiplin, dan kerja keras. Tetapi akan keliru dan menjadi kesombongan bila mengabaikan karya dan campur tangan serta penyertaan Tuhan tentang keberhasilan kita. Sebagai orang percaya, kita menyadari bahwa penting dalam kehidupan kita akan adanya penyertaan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, di situ dikatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam Roma pasal 8 ayat 25, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang 10 dikatakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Penting bahwa setiap kehidupan kita harus menyadari semuanya itu adalah karena kasih karunia, pertolongan, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa penyertaan Tuhan itu begitu penting? Karena dengan adanya penyertaan Tuhan, Tuhan yang akan membuat berhasil apa yang kita kerjakan dan memberkati kehidupan kita serta memberi kita kemenangan di dalam menghadapi segala tantangan hidup ini. Kalau kita ingat kisah daripada Yusuf di dalam Kejadian pasal 39 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Di situ Tuhan menyertai Yusuf dan Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakan oleh Yusuf. Kalau kita buka di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-11, bisa kita buka bersama-sama di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ini ketika tabut Tuhan ada di rumah Obed-Edom. Ya, ketika selama 3 bulan bait tabut Tuhan ada di rumah Obed-Edom. Selama itu juga Tuhan memberkati kehidupan keluarga Obed-Edom. Kemudian di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 15, dalam Yesaya 41 ayat 10, dan juga banyak yang lainnya dikatakan bahwa dengan adanya penyertaan Tuhan, maka Tuhan membuat berhasil. Tuhan memberkati setiap kehidupan orang itu, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada orang tersebut. Yang kedua, penyertaan Tuhan memberikan perlindungan, kuasa, ketentraman, dan keamanan serta keselamatan. Kalau kita buka di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-19, Yesaya pasal Yeremia pasal 1 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau,
sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 30 ayat yang ke-11. Yeremia 30 ayat yang ke-11, di situ dikatakan, sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Kemudian di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat tadi yang sudah bacakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Jadi ini membuktikan bahwa dengan adanya penyertaan Tuhan akan memberikan kita perlindungan, memberikan kita ketentraman, memberikan kita keamanan serta keselamatan. Jadi penyertaan Tuhan sungguh memiliki andil yang besar akan keberhasilan kita, akan kehidupan kita, akan kemenangan kita. Bahkan dengan penyertaan Tuhan menjadikan kuasanya dinyatakan. Saya ingat akan suatu kesaksian di mana ada seorang gembala, seorang hamba Tuhan. Di dalam sebuah KKR dia diundang untuk melayani kebaktian, kebangunan rohani dan penyembuhan ya. Di situ di hari pertama banyak yang datang ya. Dan di situ di hari pertama itu terjadi banyak mujizat, banyak kesembuhan, sakit penyakit disembuhkan ya. Banyak hal sekali yang Tuhan kerjakan di dalam KKR itu. Dan di dalam hari kedua, memasuki hari kedua, sebelum hari kedua, setelah ibadah KKR pertama, karena melihat bahwa dengan adanya dia ya, banyak mujizat terjadi, dan akan semakin besoknya pasti akan semakin banyak orang-orang yang datang dari berbondong-bondong. Kemudian dia berkata kepada panitia, pasang tarif, saya mau besok melayani kalau saya dibayar tambahan bonus sekian. Oke, diiyakan oleh panitia. Tetapi pada hari kedua tidak ada kuasa penyembuhan dan yang datang pun hanya sedikit orang. Ya. Artinya apa? Bahwa hamba Tuhan ini yang tadinya dipakai oleh Tuhan karena adanya penyertaan Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Ya. Tetapi karena dia mau mengandalkan dirinya sendiri. Ini kesembuhan karena saya seorang hamba Tuhan. Karena saya. Hari kedua tidak terjadi apa-apa. Ya. Dan kegagalan. Mulai dia sadar diri, dia bertobat. Dan akhirnya hari yang ketiga, dia menyerahkan hidupnya, dia dipakai kembali oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pentingnya suatu penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan juga di dalam 2 Tawarik pasal 17 ayat yang ketiga, yang sudah kita baca tadi. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-17, ayat yang ketiga. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Kita boleh belajar dari kehidupan Yosafat pun, Tuhan menyertai dia. Tuhan memberikan dia kemenangan dengan adanya penyertaan Tuhan kepada Yosafat. Maka Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Dengan seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Kemudian dengan adanya penyertaan Tuhan, ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri, di sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Bahkan orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Orang Arab membawa kepadanya kambing domba sebanyak 7.700 ekor. Itu kalau kita bisa baca di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan 11. Yosafat dengan adanya penyertaan Tuhan makin lama makin kuat, bukan makin lemah. Menjadikan dia semakin luar biasa kuat.
dengan membangun benteng perbekalan dan kota-kota berbekalan dan memiliki pasukan perang yang gagah perkasa. Apa yang dialami oleh Yosafat itu semua karena adanya penyertaan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah Tuhan juga menyertai kehidupan kita? Mungkin kita beranggapan bahwa penyertaan Tuhan hanya terjadi di masa lalu, di masa perjanjian lama. Saya katakan Tuhan sampai saat ini tetap menyertai kehidupan umatnya. Bahkan penyertaannya sampai kepada akhir zaman di dalam Matius pasal 28 ayat 20. Penyertaannya saat ini dinyatakan melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17. Di situ katakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi sebenarnya Tuhan pun menyertai kehidupan kita sampai saat ini, yaitu melalui Roh Kudus. Nah, sekarang yang bertanya, bagaimana sikap hidup yang membuat Tuhan menyertai kehidupan kita? Ya, ini yang penting. Belajar dari kehidupan Yosafat, bahwa ada sikap hidup Yosafat yang menjadikan Tuhan menyertai Yosafat. Yang pertama, yaitu melepaskan ikatan-ikatan yang tidak berkenan dan hidup mencari Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-17 tadi, 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Yang pertama yaitu melepaskan ikatan-ikatan yang tidak berkenan dan hidup mencari Allah. Kalau di sini kita boleh melihat di dalam ayat yang ketiga, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud. Ya. Hidup yang mencari Allah, melepaskan ikatan yang tidak berkenan dan mencari Allah, yaitu hidup yang berpusat pada Allah, hidup yang berpusat pada Allah dan yang mengasihi Allah. Nah, di sini Yosafat melakukan apa yang dahulu dilakukan oleh bapa leluhurnya. Ya, makanya dikatakan hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya. Ya. Daud begitu hidup berpusat pada Allah dan dia sungguh-sungguh mengasihi Allah di dalam kehidupannya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan dengan tulus hati hidup mengikut Tuhan. Kalau kita ingat di dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat keempat, itu di mana ketika Salomo menerima firman Tuhan, itu juga dikatakan jika engkau menurut hidup menurut ayahmu, Daud ayahmu, ya, hidup tulus ikhlas, hidup benar,
hidup mengasihi Tuhan, hidup berpusat pada Tuhan, dan tidak mengikuti ilah-ilah lain. Dan ini dilakukan oleh Yosafat. Ini dilakukan oleh Yosafat. Di sini bisa disimpulkan bahwa Yosafat mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, berarti bahwa Yosafat hidup dengan tulus hati dan hidup benar di dalam mengikut, menyembah, dan mengasihi Tuhan. Yosafat memiliki hidup yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan dan mencari serta bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Ini dibuktikan dengan dia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda. Apa maksudnya? Apa hubungannya? Kalau kita baca sebelum ayat sebelumnya, di dalam perikop sebelumnya, ya, di situ dia melepaskan ikatan dosa dan mau memutus perjanjian antara Yehuda dengan Aram. Di dalam perikop sebelumnya, ayahnya yaitu Asa, dia mengadakan ikatan perjanjian dengan Baida, raja Aram. Ya. Dengan perjanjian itu dia meminta pertolongan ketika dia mau diserang oleh orang Israel. Dan ini kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya, di dalam pasal sebelumnya, di dalam perikop sebelumnya itu mendukakan hati Tuhan. Ya. Mendukakan hati Tuhan. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena ikatan perjanjian itu membuat Asa, ayahnya Yosafat itu mengandalkan manusia, mencari pertolongan kepada orang Aram, raja Aram, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ya. Dengan adanya ikatan itu dia, wah, aman nyaman pikirnya ya. Aku punya sahabat yang hebat, yang kuat. Ya. Memang ditolong. Tetapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang mendukakan hati Tuhan. Dan dengan Yosafat membangun segala kota-kotanya, dia menyatakan bahwa memutus perjanjian ini dengan orang Aram. Dia menyatakan bahwa ini saya mau memperkuat kota karena saya percaya Tuhan, karena saya mencari Tuhan, Tuhan beserta dengan saya, Tuhan sendiri yang akan memberikan kenyamanan, memberikan pelindungan, Tuhan sendiri akan memberikan pertolongan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kita harus hidup tulus, jujur di hadapan Tuhan, mencari dan bersandar pada kuasa Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan memperkuat kehidupan rohani kita, memutus segala rantai ikatan yang menjerat, membebani, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu? Memutus ikatan dosa, memutus ikatan kedagingan, memutus ikatan perselingkuhan, perzinahan, pikiran kotor, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang mengikat kita, yang membelenggu kita, yang membuat kita rasa terbelenggu. Kita harus putuskan itu. Memutuskan ikatan yang mengandalkan kepandaian kita, kekayaan kita, kedudukan kita. Ya. Kita harus putuskan itu, lepaskan itu. Di dalam perjanjian baru dikatakan, tanggalkanlah segala beban dan dosa yang begitu merintangi. Kedagingan, pandaian, ya, mengandalkan diri sendiri, kekayaan yang kita andalkan, kita tanggalkan itu. Ya. Tetapi kita mau membangun tembok-tembok yang kokoh, memperkuat diri kita sama seperti Yosafat, menempatkan tentara-tentara yang memperkokoh kubu-kubu pertahanan. Demikian juga dengan kehidupan kita, rohani kita. Kita memperkuat iman kita dengan kita terus hidup di dalam pujian, di dalam penyembahan, di dalam firman dan doa. Itulah senjata kita untuk memperkuat kita. Dan dengan segenap hati mencari
Allah. Dengan kita melepaskan segala ikatan dosa dan mencari Allah dengan segenap hati, maka Allah hadir. Allah menyertai kita. Allah ada bersama dengan kita. Yang kedua yaitu bahwa hidup benar menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan tabah hati. Di dalam 2 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Ya. Tabah hati itu yaitu bahasa Ibraninya gabah reve. Ya. Itu artinya segenap hati, mengumpulkan hati. Ya, mengumpulkan hati berarti bulat hati. Ya. Jadi yang kedua, kita harus benar, hidup benar menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kita. Dan itu harus disertai dengan tindakan-tindakan yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan itu dilakukan oleh Yosafat. Di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang ke-6, di situ dikatakan, yang terakhir, ayat 3 yang terakhir, dan tidak mencari Baal-Baal. Yosafat meninggalkan itu, tidak mencari Baal-Baal. Ya. Ayat yang ke-6, di situ dikatakan, pula yang terakhir, ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Jadi hidup benar menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan segenap hati. Diwujudkan dengan tindakan nyata, yaitu meninggalkan segala berhala. Tidak lagi menyembah, mendirikan korban-korban, bukit-bukit pengorbanan dan tiang berhala. Lalu apa lagi yang dilakukan oleh Yosafat? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-9, di situ Yosafat ingin mengajarkan kepada dirinya dan juga kepada segenap orang Yehuda pada waktu itu untuk diajar dengan firman Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan, pada tahun ketiga pemerintahnya ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadja, Zakaria, Netail dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yaitu Semaya, Netanya, Zebail, Asail, Semiramot, Yohadan, Jonathan, Adonania, Tobia dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisa dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat dengan firman Tuhan. Jadi setiap hari ada firman Tuhan yang didapat, diajarkan, diterima oleh rakyat dan juga pastinya dengan dirinya. Belajar terus firman Tuhan yang membimbing, menuntun, sehingga mengerti ketentuan peraturan Tuhan dilakukan dengan benar, dengan segenap hati. Ini yang dilakukan oleh Yosafat, sehingga Tuhan menyertai kehidupannya. Kemudian yang terakhir, kenapa Yosafat bisa disertai oleh Tuhan? Karena dia senantiasa melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusannya. Di dalam 2 Tawarik pasal 18 ayat yang keempat, ya. Di situ dikatakan, tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Ketika diajak perang sama orang Raja Israel, dia berpendapat, dia punya usul, baiklah kita bertanya dulu tentang firman Tuhan. Kemudian di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ketiga sampai 4, di situ ketika Moab dan Amon menyerang, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan.
ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap keputusan yang diambil. Inilah yang dilakukan oleh Yosafat. Kadang di dalam kehidupan kita lebih sering ketika menghadapi permasalahan, kita tidak melibatkan Tuhan. Kita lebih mengandalkan kepandaian kita, pengetahuan kita. Salah. Ketika kita mengandalkan kekuatan, kepandaian kita, di dalam firman Tuhan dikatakan terkutuklah engkau. Ya. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan yang kita ambil, Tuhan hadir, Tuhan membimbing, Tuhan menuntun, dan Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menyertai kita sehingga apa yang kita putuskan dibuat berhasil oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, kita diberi kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, beberapa kali ketika saya menyampaikan firman Tuhan, seringnya tentang penyertaan Tuhan. Saya kurang tahu, atau mungkin ini kehendak dan rencana Tuhan, bahwa saya harus menyampaikan tentang penyertaan Tuhan. Dan itu penting di dalam kita menghadapi saat ini. Setahun yang lalu, kita butuh penyertaan Tuhan. Sampai sekarang dan sampai ke depan nantinya, kita tidak tahu bagaimana perekonomian, bagaimana kondisi negara dan kondisi dunia. Tetapi kita perlu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, dengan adanya penyertaan Tuhan, tadi kita diberi kekuatan, perlindungan, kemenangan, kuasanya menyertai. Ya. Oleh sebab itu, 3 hal tadi yang harus kita lakukan. Mungkin di tahun 2020 kita terikat dengan dosa, entah dosa apapun, meninggalkan Tuhan. Kita lepaskan itu. Kita mau melepaskan segala ikatan dosa yang membelenggu kita, dan kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau untuk hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman-Nya. Dan kita juga senantiasa mau melibatkan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap keputusan yang kita ambil. Sehingga Tuhan hadir. Tuhan menyiapkan janjinya, aku menyertai engkau. Tetapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kita tidak hidup benar, Tuhan meninggalkan kita. Tetapi ketika kita mau mencari Tuhan, kita hidup benar dan melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kita, memberi kita kemenangan, menguatkan kita, menuntun langkah-langkah kita. Sehingga kasih karunia Tuhan dan pertolongan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang mulia, pada malam hari kami ucap syukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, begitu Engkau mengasihi kami, Engkau menyediakan penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Dengan penyertaan-Mu, Engkau menyediakan kemenangan, pertolongan, perlindungan, tuntunan. Dan kami boleh belajar tentang Yosafat, bagaimana Engkau pun menyertai kehidupannya ketika dia melepaskan segala ikatan dosa yang membelenggu, dan dia mencari Tuhan dengan segenap hati. Ketika dia dengan tekun taat setia melakukan firman Tuhan dengan segenap hati, dengan tabah hati. Dan ketika dia senantiasa melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam segala keputusan yang dia ambil. Dan Engkau penyertaan-Mu nyata di dalam kehidupannya. Engkau mengokohkan kerajaannya dan memberikan keamanan dan perlindungan. Kami pun mau Engkau terus menyertai kehidupan kami. Kami mau melepaskan segala ikatan dosa kami yang membelenggu kami, dan kami mau mencari Engkau dengan segenap hati kami. Hidup di dalam kebenaran firman-Mu, dan juga senantiasa melibatkan dan mengandalkan Tuhan di dalam segala keputusan yang kami ambil. Sehingga penyertaan-Mu nyata juga di dalam kehidupan kami. Di dalam menghadapi segala tantangan saat ini, kami mau Engkau beserta dengan kami. Oleh sebab kami juga mau melibatkan Engkau di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan.
hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Supaya firman ini boleh kami terima, kami pahami, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh bersama-sama boleh merasakan dan melihat sendiri akan kuasa dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan firman memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita bersama-sama diberkati dari kebenaran firman Tuhan, mari pada malam hari ini kita akan masuk dalam doa. Namun sebelum kita berdoa, saya mempersilahkan Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah untuk menyiapkan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membagikan pokok-pokok doa dan nanti saya mengawali dengan berdoa melalui gereja ini. Nanti Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan kesempatan untuk berdoa di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Yang pertama, mari kita terus doakan untuk gereja kita supaya terus bertumbuh, berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Jemaat semuanya dilindungi, dijagai, diproteksi oleh kuasa darah Yesus, sehingga diberi keselamatan, dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kita doakan para pemimpin, Bapak Gembala dan seluruh para pemimpin gereja, baik diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu dan guru-guru PAUD. Kita doakan juga anak-anak kita, baik yang sudah beranjak dewasa, yang tergabung dalam PMBI, PKMB, juga anak-anak sekolah minggu supaya terus bertumbuh. Kita juga doakan untuk setiap kegiatan gereja, meskipun kita melaksanakan secara online, saya berharap Bapak Ibu kita semuanya bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh, sehingga itu semuanya boleh membangun iman kita. Doakan juga untuk pembangunan gedung PAUD supaya terus berjalan dengan lancar, diberikan juga untuk kemajuan, baik untuk guru, juga untuk murid-murid yang baru. Demikian juga untuk pergumulan gereja, untuk goal kehadiran 350 jiwa, juga goal persembahan 60 juta. Kita terus doakan supaya Tuhan menolong. Demikian juga pelayanan kita yang ada di Pucang Gading, kita terus doakan supaya terus bertumbuh, berkembang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah umat Tuhan yang ada di Pucang Gading. Yang kedua, kita berdoa buat yang sakit secara jasmani Bapak Ibu. Mari kita topang mereka supaya Tuhan melawat, menjamah dengan kuasanya yang ajaib, sehingga yang sakit boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan. Demikian juga yang undur, yang lemah iman, dijamah supaya mereka dibangkitkan, mereka boleh setia kembali mengiring dan mengikut Tuhan melalui gereja Telogomulyo. Demikian juga orang-orang baru, jemaat-jemaat baru kita doakan supaya mereka terus setia, dan juga prospek-prospek Bapak Ibu kita semuanya yang Bapak Ibu rindukan mereka bertobat, percaya menerima Yesus. Mari kita terus gumuli, bawa dalam doa. Bangsa dan negara kita terus bawa supaya Tuhan memberikan keselamatan, bahkan Tuhan juga menjamah, sehingga pandemi yang ada di negeri kita dapat segera diatasi dan berakhir. Yang terakhir, nanti Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi bersama dengan keluarga, bahwa setiap pergumulan, ucapan syukur, setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama syukuri, mari kita bersama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Demikian juga segala pergumulan, masalah, persoalan yang sedang Bapak Ibu hadapi, mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Mari andalkan Tuhan, berserah kepada Dia dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Karena kita percaya hanya di dalam Yesuslah
sumber pertolongan dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Saya akan mengawali dengan berdoa, nanti Bapak Ibu melanjutkan dari rumah masing-masing untuk doa-doa pribadi Bapak Ibu semuanya bersama dengan keluarga. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami terus dibangun, diingatkan, dikuatkan, baik melalui pujian, penyembahan, pengagungan kami, bahkan Tuhan sepanjang hari kami boleh merendahkan diri, kami boleh berpuasa di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur, Engkau terus menolong, memberkati, mengurapi, khususnya kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu, yang terus mengingatkan kami, membentuk kami, mengajar kami, mendidik kami. Tuhan Yesus, biarlah kami terus mengandalkan Engkau. Karena ketika kami mengandalkan Engkau, percaya kepadamu, menaruh hidup kepadamu, disitulah ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, kami terus bawa seluruh umat-Mu, jemaat-Mu supaya terus bertumbuh, baik secara kualitas maupun kuantitas. Mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, semakin hidup mengasihi Engkau, berpaut kepadamu, hidup dalam rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau terus menjamah jemaat-Mu, hamba serahkan mereka pribadi lepas pribadi. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan, Engkau yang menjamah, memproteksi, menjagai, melindungi dari setiap panah api si jahat, diberikan keselamatan, perlindungan, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kuasa-Mu yang tercurah di dalam seluruh kehidupan umat-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa khususnya untuk para pemimpin gereja, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, kami mohon pengurapan kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu boleh terus Engkau pakai menjadi alat-Mu dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di gereja Telogomulyo. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberikan hikmat, marifat, akal budi, kesehatan, kekuatan, kekudusan, sehingga hamba-Mu terus Tuhan boleh terus menyala-nyala dengan hati yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Hamba-Mu terus Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu dalam penggembalaan melalui gereja di tempat ini. Engkau juga memberkati anak menantu cucu, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Para pemimpin yang lain, baik para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi gereja, kami serahkan juga guru-guru sekolah minggu, guru-guru PAUD, kami serahkan anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Untuk para pemimpin Tuhan mengurapi, memberkati, menjamah, sehingga setiap pelayan-pelayan-Mu, setiap hamba-hamba-Mu boleh terus Engkau pakai dalam melayani dengan kuasa urapan Roh Kudus, sehingga melalui pelayanan kami nama-Mu dipermuliakan dan diagungkan dan menjadi berkat buat setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja yang dilaksanakan secara online. Engkau memberkati khususnya jemaat-Mu. Kami berdoa supaya mereka dengan tekun, setia, sungguh-sungguh boleh mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan setia di hadapan-Mu, sehingga iman mereka terus dibangun, dikuatkan, diteguhkan, dan semakin dewasa rohani. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk pembangunan sekolah PAUD. Engkau memberkati, Engkau menolong, diberi kelancaran, supaya pembangunan ini Tuhan boleh menjadi sarana untuk kami boleh memberkati daerah Telogosari Wetan melalui dunia pendidikan, sehingga keberadaan sekolah ini menjadi berkat, bahkan menjangkau jiwa-jiwa yang boleh kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Kerinduan kami Tuhan, Engkau juga menyiapkan guru yang takut akan Tuhan untuk kami boleh bersama-sama memajukan sekolah ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan untuk goal kehadiran gereja 350 jiwa, goal persembahan 60 juta. Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya dan yakin Tuhan, Kau memelihara umat-Mu.
Engkau juga memberkati seluruh jemaat-Mu. Mereka juga terus bertumbuh, setia melakukan iman mereka, apa yang menjadi hak Tuhan atas setiap kami, baik melalui persembahan maupun persepuluhan. Kami percaya kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa pada malam hari ini, menyerahkan pelayanan kami yang ada di Pucang Gading. Engkau terus menolong supaya terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas ya Tuhan. Bertumbuh mereka semuanya, jemaat-jemaat-Mu semakin dewasa rohani, bertanggung jawab. Mereka juga Tuhan memiliki satu kerinduan untuk terus melayani Engkau, mengiring Engkau, setia kepadamu. Kami rindu kehadiran bisa mencapai 50 jiwa, juga persembahan 5 juta. Kerinduan kami punya tempat ibadah secara permanen. Engkau menolong ya Tuhan Yesus, supaya kami diberikan jalan keluar, diberikan yang terbaik bagi umat-Mu yang ada di Pucang Gading. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang sakit secara jasmani. Kami ingat untuk Ibu Teresia yang ada di Pucang Gading. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk Ibu Yudaningsih. Kami serahkan Pak Barjo. Kami mengucap syukur untuk Bu Hana, Mas Odriko yang Tuhan sudah pulihkan. Kami juga berdoa yang ada di Telogomulyo Tuhan, Bapak Budi Sutarto yang ada di Rumah Sakit Elizabeth di Jamah, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Kuasa jamahan-Mu yang mengalir atas kehidupan Bapak Budi. Demikian juga kami menyerahkan ya Tuhan untuk Bapak Budi Wibowo yang saat ini ada di Bandung di Jamah, Mbak Tiska yang ada di Jakarta yang sakit di Jamah, dalam nama Yesus melalui kuasa bilur-Mu yang memulihkan, menyembuhkan. Demikian juga kami serahkan Bapak Yeskiel Sunardi, Ibu Dwi Laswiati, Bapak Yunus Amin Priyadi. Kami menyerahkan Bu Hariningsih, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Bapak Ibu Sarmo. Kami juga berdoa untuk Ibu Angel, kami menyerahkan untuk Ibu Nini ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan anak Marcel, anak Devarel. Kami menyerahkan juga Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sakit, yang lemah secara tubuh jasmani, dijamah, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa jamahan-Mu yang menjamah setiap jemaat-Mu sehingga disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat yang undur, yang lemah dijamah, dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus, dilawat kembali, supaya setiap yang lemah iman Tuhan dibangkitkan sehingga mereka setia kepadamu dan hidup berpaut kepadamu ya Tuhan Yesus. Orang-orang baru terus Tuhan Kau menjamah, memberkati dengan pertumbuhan, dengan kesetiaan, dengan roh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk orang-orang yang kami rindukan percaya kepadamu, bertobat, Engkau juga menjamah, supaya hati mereka disiapkan ketika kami menaburkan kebenaran tentang Injil keselamatan, mereka boleh terbuka dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau melawat, menjamah bangsa kami sehingga bangsa kami dipulihkan. Para pemimpin kami diberi keselamatan, khususnya Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, seluruh kabinetnya, dijamah, dijagai, dilindungi dari setiap orang-orang jahat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pandemi Tuhan kami berdoa, kami mohon pertolongan dan kami mohon anugerah-Mu yang Engkau curahkan di tengah-tengah bangsa kami, sehingga pandemi ini segera berakhir ya Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Ekonomi, politik, keamanan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, supaya terus Tuhan Kau menjamah, sehingga bangsa kami dipulihkan, bangsa kami boleh mengalami ya Tuhan Yesus, urapan kuasa-Mu, pemulihan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk Jawa Tengah, khususnya kota Semarang di mana kami berada. Engkau juga menjamah, memberkati, mengurapi, sehingga kami boleh mengalami juga damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah kota ini. Kota Semarang Kau memberkati, pandemi yang ada di kota Semarang dijamah,
para pemimpin kami Tuhan, khususnya Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya, bisa mengambil satu kebijakan yang tepat, yang sungguh-sungguh boleh menanggulangi bahaya virus corona yang sedang melanda. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk daerah Telogosari Wetan, Engkau memberkati Bapak Lurah, LPMK Babinsa, Bapak RT, Bapak RW, semuanya diurapi, diberkati, juga tetangga kanan kiri muka belakang, supaya kami semuanya boleh bersinergi, ada hubungan yang indah, yang harmonis, saling toleransi di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang malam hari ini, mereka bertelut, bersujud, berdoa bersama-sama, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati setiap mereka yang membangun usaha, yang bekerja, yang mencari nafkah, khususnya yang bekerja di luar kota, luar pulau, dijagai, dilindungi, disertai Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati keluarga lepas keluarga, sehingga keluarga-keluarga umat-Mu boleh menjadi keluarga yang saling mengasihi, saling mencintai dan menghormati, menjadi satu keluarga Kristus Yesus, yang sungguh-sungguh terus membangun hidup di dalam iman dan percaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah doa dan pujian kami pada malam hari ini, kami menyerahkan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, yang akan melanjutkan dengan pokok-pokok doa secara pribadi. Engkau memberkati mereka satu persatu. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri doa kami, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, kecelakaan. Namun kasih setia dan kemurahan-Mu yang melingkupi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.